Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai zat tunggal dan campuran. Pelajaran IPA kelas 5 tema 9. Sudah siap semua? Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah pengenalan mengenai materi, zat tunggal, dan juga campuran. Nah, adik-adik tahu tidak? Semua benda yang ada di sekitar kita ternyata adalah materi. Misalnya air, udara, batu, tanah, kayu, plastik, kain, dan juga benda-benda lainnya. Ingat ya, semua benda yang ada di sekitar kita adalah materi. Jadi, materi itu apa sih? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan juga mempunyai massa. Berdasarkan jenis bahannya, materi ini terbagi ke dalam 3 jenis. Padat, contohnya kayu; cair, contohnya air; dan juga gas, contohnya udara. Itu berdasarkan jenis bahannya. Kemudian, jika berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibagi ke dalam 2 jenis. Ada zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya air, garam, gula, dan juga emas 24 karat. Sedangkan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Dibedakan menjadi campuran homogen dan juga heterogen. Nah, sekarang kita bahas zat tunggal dulu ya. Zat tunggal, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, merupakan zat yang komponen penyusunnya hanya satu materi. Oleh karena itu, zat tunggal disebut juga zat murni. Zat tunggal ini terbagi atas 2. Ada unsur dan juga senyawa. Bedanya apa ya? Unsur merupakan zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi, unsur ini sudah bagian terkecil ya. Sedangkan senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur. Contoh unsur ini bisa kita lihat dari 2 jenis. Ada logam dan non-logam. Contoh logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Sedangkan non-logam contohnya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Serta masih banyak contoh lainnya ya. Sedangkan contoh senyawa adalah air, garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin. Ternyata air bukan unsur ya. Air adalah senyawa. Apa adik-adik tahu kenapa? Air merupakan senyawa karena air, atau sering kita tulis sebagai H2O, merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan juga oksigen. Jadi ada 2 unsur ya di dalamnya, ada hidrogen dan juga oksigen, sehingga air masuk ke dalam jenis senyawa. Nah, sekarang adik-adik bisa tidak membedakan mana yang unsur dan juga mana yang senyawa? Kita jawab bareng-bareng ya. 1. Air.
Tadi Miss Sinta sudah bahas loh. Air merupakan senyawa. 2. Tembaga. Tembaga unsur. Gula senyawa. Perak unsur. Garam senyawa. Hidrogen unsur. Besi unsur. Asam cuka senyawa. Oksigen unsur. Dan emas murni merupakan unsur. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ya. Sekarang kita akan masuk mengenai campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Jadi, meskipun telah bergabung, namun sifatnya masih ada. Komponen penyusun campuran ini bisa merupakan gabungan dari unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, ataupun senyawa dengan senyawa. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Campuran yang pertama ada yang disebut dengan campuran homogen. Campuran homogen ini, zat penyusunnya tercampur sempurna dan tidak dapat dibedakan. Jadi, jika kita campurkan, dia terlihat merata, tidak memisah. Misalnya, sirup, larutan oralit, ataupun udara. Nah, teh juga ya. Kemudian sirup. Oh iya, teh yang dimaksud dengan campuran homogen adalah teh kantung, yang mana tidak ada serbuknya, bercampur dengan merata. Namun, jika serbuk teh terlihat mengapung atau tidak menyatu secara sempurna, itu berarti bukan campuran homogen ya. Ingat kata kuncinya, tercampur sempurna, merata, tidak dapat dibedakan. Sekarang kita masuk yang kedua, campuran heterogen. Berbeda dengan campuran homogen, yang heterogen ini campurannya tidak tercampur sempurna, masih dapat dibedakan. Jadi kita masih bisa melihat ada beberapa gabungan unsur atau senyawa yang berpisah. Misalnya, campuran air dengan kopi. Ini untuk kopi tumbuk ya. Biasanya setelah kita aduk, kopinya akan mengendap di bagian bawah gelas. Kemudian, air dengan tepung, air dengan minyak, dan juga air dengan pasir. Nih, contohnya air dengan kopi. Kemudian ini air dengan minyak. Air dengan minyak mau kita aduk bagaimanapun akan selalu berpisah, yang mana minyaknya akan berada di bagian atas. Tahukah kamu, ternyata emas itu ada yang termasuk zat tunggal dan ada juga yang termasuk zat campuran. Zat tunggal ini merupakan emas murni yang memiliki kadar 24 karat. Jadi benar-benar emas, belum mendapat campuran apapun. Namun, jika emas tersebut sudah dicampur dengan tembaga, sehingga emasnya memiliki kadar 22 karat, 20 karat, 18 karat, pokoknya sudah tidak 24 karat lagi, maka telah tergolong ke dalam campuran. Nah, adik-adik pernah dengar tidak ada istilah emas putih? Padahal emas warnanya bukan putih ya. Jadi emas putih apaan sih? Emas putih adalah campuran antara emas murni dicampur dengan tembaga dan juga perak. Makanya warnanya juga berubah. Emas yang seperti ini merupakan campuran yang termasuk ke dalam campuran homogen. Jadi ingat ya, emas yang masuk zat tunggal adalah emas murni,
benar-benar belum mendapat campuran apapun. Sekarang, ayo kita identifikasi sifat-sifat campuran. Pertama, air ditambahkan dengan gula. Kira-kira tercampur sempurna atau tidak ya? Air ditambah gula, jika kita aduk akan tercampur dengan sempurna. Sedangkan air dan minyak, wah, tidak akan tercampur. Air dan pasir juga tidak tercampur sempurna. Air dengan pewarna makanan akan tercampur sempurna. Minyak dan pasir tidak. Minyak dan pewarna makanan juga tidak. Lalu minyak dan gula juga tidak tercampur sempurna ya. Bagaimana? Sampai sini adik-adik sudah paham? Sekarang kita lanjut. Ciri-ciri campuran. Pertama, campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Kemudian dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Misalnya, campuran air dengan bubuk kopi. Bisa jadi airnya lebih banyak daripada bubuk kopinya. Di waktu lain kita bisa membuat dengan kopinya agak sedikit lebih banyak dibanding airnya. Itu bisa saja ya, jadi perbandingan massa zat penyusunnya ini tidak tetap. Kemudian, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Sekarang, mari kita masuk ke ringkasan. Zat tunggal, ada unsur, contohnya tembaga, perak, dan emas. Ada juga senyawa, contohnya air, garam, dan gula. Kemudian campuran, ada yang homogen, contohnya air dicampur garam, kemudian sirup, dan juga ada campuran heterogen, contohnya kopi tumbuk. Sekarang masuk ke tugas. Bisakah adik-adik mencocokkan benda berikut? Teng 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 teng. Lihat ya. Gambar pertama. Aqua, air mineral. Kira-kira masuknya mana ya? Campuran homogen, campuran heterogen, atau zat tunggal ya? Kemudian ada air kelapa. Ini air kelapa kalengan. Jadi sudah dicampur ya dengan air biasa. Kemudian ada kopi. Bisakah adik-adik mencocokkannya? Jika sudah, jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Sekarang adik-adik sudah mengerti bagaimana membedakan zat tunggal dan campuran. Terima kasih ya telah belajar bareng Miss Sinta. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Nyalakan loncengnya agar adik-adik bisa tahu jika ada materi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.